Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini kita sampai alhamdulillah di edisi 218. Edisi 218 ini berkenaan dengan partikel nasab hatta bagian 2. Jadi hatta itu ada 2 bagian. Edisi 217 bagian 1, edisi 218 bagian 2. Bagian 1 hatta yang bermakna hingga atau sebelum. Misalnya saya berpuasa hingga matahari terbenam. Saya berpuasa hingga matahari terbenam, itu hatta, itu hatta bagian 1. Jadi hatta bagian 1 yang bermakna hingga itu merupakan atau menunjukkan batas akhir. Jadi batas akhir saya berpuasa itu matahari terbenam. Setelah matahari terbenam saya nggak puasa lagi. Pada edisi ini kita mempelajari hatta yang artinya agar atau supaya. Contoh, ajtahidu hatta anjaha. Ajtahidu, saya bersungguh-sungguh agar saya berhasil. Ya. Jadi bukan hingga saya berhasil, tapi agar saya berhasil. Ajtahidu hatta anjaha. Saya bersungguh-sungguh hingga, bukan hingga, supaya saya berhasil. Kalau dia bersungguh-sungguh, ganti a dengan ya. Yajtahidu hatta, ganti a dengan ya. Yajtahidu hatta yanjaha. Ya. Yajtahidu hatta yanjaha. Kalau mereka bersungguh-sungguh, ini mereka hum laki-laki, yastati'una, yajtahiduna. Sebentar ya. Mereka bersungguh-sungguh, ini fil madhi. Jadi yajtahiduna, ini fil mudhari. Yajtahiduna, mereka bersungguh-sungguh hatta yanjahu, ya, supaya mereka berhasil. Ya, sebetulnya yanjahuna, tapi oleh karena hatta itu partikel nasab, buang nun sehingga menjadi yanjahu. Nah, itulah partikel nasab hatta yang bermakna agar atau supaya. Mari kita kerjakan latihan. Masuk Islamlah agar engkau masuk surga. Jadi masuk Islamlah ini kalimat perintah. Ya, saya memberikan perintah kepada engkau untuk masuk Islam. Tujuannya apa? Agar engkau masuk surga. Mari kita lihat kosakata. Nomor 1, masuk Islam. Masuk Islam itu aslama. Masuk Islam itu bahasa Arabnya aslama. Aslama untuk huwa, ya. Aslama yuslimu. Yuslimu. Ini fi'il mudhari. Jadi muslimun itu dari sini nanti, ya. Aslama itu untuk huwa. Aslama itu fi'il madhi. Dia telah masuk Islam. Kalau yuslimu fi'il mudhari, dia masuk Islam atau dia akan masuk Islam. Kemudian fi'il amarnya itu aslim. Fi'il amarnya itu aslim. Nanti kita pelajari ini, ya. Kenapa jadi begitu? Aslim. Aslim itu masuk Islam lah. Itu fi'lul amri. Fi'lul amri untuk anta. Ini fi'lul amri, kata kerja perintah untuk anta. Ya, untuk anta. Jadi masuk Islam lah, yang disuruh masuk Islam itu anta, engkau. Jadi kalimatnya aslim. Ya, aslim. Aslim.
aslim. Masuk Islam lah. Ya, tujuannya apa? Agar itu hatta engkau masuk surga, masuk itu dakhala. Saya tulis di sini saja ya. Masuk itu dakhala. Dakhala. Ini maldin. Dia laki-laki telah masuk. Ini mengacu pada varian u. Jadi mudhari'nya yadkhulu. Yang kita butuhkan di sini itu fi'il mudhari. Ya, oleh karena setelah partikel nasab itu mudhari ya, yadkhulu. Yang masuk surga siapa? Engkau, anta. Anta ini kan untuk huwa. Untuk anta ganti ya dengan ta ya. Hatta tadkhula. Ya, kalimatnya seperti itu. Aslim hatta tadkhula. Masuk Islamlah engkau supaya engkau masuk. Tadkhula, masuk apa? Masuk surga. Tadkhulal jannata. Di kata kerja dakhala yadkhulu itu punya objek ya. Tadkhulal jannata. Jadi jannah objek ya. Oleh karena itu dia berharokal akhir fathah. Aslim hatta tadkhulal jannata. Masuk Islamlah supaya engkau masuk surga. Oke, nomor 2, bacalah pelajaran-pelajaranmu. Membaca itu iqra ya. Qara'a yaqra'u iqra. Qara'a yaqra'u iqra. Ini fi'lul amri. Iqra. Jadi awalnya itu ini bukan ini ya. Iqra awalnya itu hamzah wasal. Iqra. Pelajaran itu darsun. Ya, di sini saya buat nomor 2. Pelajaran itu darsun. Tunggal ini ya. Lesson. Pelajaran durusun. Lessons. Durusun. Di situ pelajarannya itu jamak, pelajaran-pelajaran. Kemudian pelajaran-pelajaran itu dirangkai dengan kata gantimu. Rangkaiannya idhofiyun ya. Jadi mu itu harus mu yang majrur. Apa itu mu yang majrurka? Bukan anta ya. Jadi iqra durusaka. Durus itu pelajaran. Saka. Kenapa sa? Oleh karena ini objek. Itu yang dibaca. Bacalah pelajaran-pelajaranmu. Jadi harakat huruf akhir, kata benda satu, durus, itu fathah. Agar engkau berhasil dalam ujian. Ya, hatta. Berhasil itu apa? Berhasil itu najaha. Oke, nomor 2 ya. Berhasil itu najaha. Ya, najaha kita lihat huruf ketiganya itu huruf kerongkongan, oleh karena itu ia mengacu pada varian a. Jadi mudhari'nya yanjahu. Yanjahu. Ini untuk huwa. Sedangkan di situ yang berhasil siapa? Yang berhasil itu engkau. Jadi agar engkau berhasil. Jadi ini kita ubah menjadi untuk anta. Untuk anta ganti ya dengan ta. Tanjahu ya, untuk anta. Jadi yanjahu dia berhasil, tanjahu engkau berhasil. Jadi agar engkau berhasil, hatta kita pakai yang ini. Tanjaha
tanjaha, tadkhula, oleh karena hatta itu partikel nasab. Tanjaha, ya kan? Tanjaha. Dalam ujian fil imtihan, fil imtihan, imtihan, fil imtihan. Imtihan itu ujian ya, imtihan. Fil imtihani, fil imtihani, di dalam ujian. Oke, berikutnya aku masuk. Masuk itu tadi dakhala. Dakhala yadkhulu. Ini terkesan kalau saya berkata aku masuk agar aku tidak mengganggumu, ini terkesan masuknya itu pada waktu lampau ya. Jadi fi'lun madin. Kita menggunakan dakhala. Dakhala untuk huwa, untuk aku dakhaltu. Ya, untuk aku dakhaltu. 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 Ya, dakhaltu. Untuk apa aku masuk? Agar aku tidak mengganggumu. Mengganggu dulu kita ini kan. Ini nomor 3 ya. Ini nomor 3. Mengganggu itu syaghala. 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 Kita lihat huruf kedua, akar kata itu huruf kerongkongan, lain ya. Oleh karena itu ini mengacu pada farindah. Lihat edisi mengenai itu. Lihat edisi mengenai dalil-dalil yang menunjukkan hubungan antara yang menunjukkan hubungan antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata dengan fi'il mudhari. Ya. Jadi kalau huruf kedua atau huruf ketiga itu huruf kerongkongan, maka fi'il mudhari'nya itu mengacu pada varianlah. Berarti mudhari'nya yashghalu. Yashghalu. Yashghalu itu mengandung makna mengganggu. Mengganggu, menyibukkan atau mengganggu. 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 Jadi syaghala dia laki-laki telah mengganggu, kalau yashghalu dia laki-laki sedang atau akan mengganggu. Siapa yang mengganggu di situ agar aku tidak, aku ya. Jadi fi'il mudhari yang digunakan itu fi'il mudhari untuk aku, ganti ya dengan hamzah. Ashghalu. 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 Ini untuk ana. Ini untuk ana. Sebab dalam soal yang mengganggu itu saya, aku, ya. Dakhaltu hatta. Tapi ini kalimat negatif. Tidak ya. Kalimat negatif. Bentuk negatif dari fi'il mudhari itulah. Hatta la. Hatta la mengganggu ini ashghalu. Ashghala. Ashghala. Oleh karena hatta itu partikel nasab. Ya, mu itu objek. Ini objek ya. Mu itu objek, itu ka. Ya, ka. Jadi dakhaltu hatta la ashghalaka. Aku masuk agar aku tidak mengganggumu, ya. Supaya engkau bisa bekerja dengan bebas di sini, ya. Tanpa orang lain. Dakhaltu hatta la ashghalaka. Aku masuk agar aku tidak mengganggumu. Nomor 4, siswa itu belajar tiap hari. Belajar tiap hari itu nomor 4 deh ya. Nomor 4.
belajar yang sudah kita pelajari itu darasa. Nah, coba kita tambahkan belajar yang merupakan sinonim dari darasa itu. Ya ta'allama. 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 Ta'allama itu belajar. Kalau dibuang tanya allama itu mengajar. Kalau dibuang lagi lam yang ada di tengah ini, jadi dia menjadi alima. Alima itu mengetahui. Alima itu mengetahui. Ya, allama itu membuat orang tahu. Mengajar. Kalau ta'allama itu belajar, ya. Ta'allama itu fi'il mudhari'nya ya ta'allamu. Nanti insyaallah akan kita pelajari ini. Ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Jadi kalau ta'allama itu dia laki-laki telah belajar, maka ya ta'allamu dia laki-laki sedang atau akan belajar. Dalam kalimat ini siswa itu apa? Talib, at-talib, belajar. Ya, belajar. Nah, ini bisa kita bentuk dalam jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Kalau kita bentuk dalam jumlah ismiyah, siswa itu kita dulukan. Jadi at-talibu, iya kan? At-talibu, ini tasydid. At-talibu, at-talibu itu sebagai mubtada. Jadi pelajar itu talibun. Kalau pakai alif lam, at-talibu. Nah, kalau kita i'rab talibun, talibun itu marfu, talibin itu majrur, taliban itu mansub. Jadi gerakan taliban yang ada di Afghanistan itu gerakan yang dimotori oleh pelajar, ya. Itu ada hubungannya dengan ini, taliban, talibun, talibin, taliban. At-talibu belajar itu ya ta'allamu. Ini kan untuk huwa ini. Ya ta'allamu. At-talibu ya ta'allamu. Ya ta'allamu. Kalau kita pakai darasa ya durusu. At-talibu ya ta'allamu kulla yaumin. Ya, kulla yaumin. Mengapa dia belajar tiap hari? Agar dia berhasil dalam studinya. Hatta, kita gunakan hatta ini. Hatta berhasil ya kita pakai najaha yanjahu. Ini najaha yanjahu. Najaha ini ya. Yanjahu, yang berhasil siapa? Yang berhasil itu at-talibu. At-talibu itu huwa, ya. Jadi kita gunakan ini yanjaha. Hatta yanjaha. Yanjaha. Oleh karena hatta itu partikel nasab. Yanjaha fi studi, ya. Ini kosakata baru, tambahkan kosakata baru studi. Dirasatun. Dia berakhir dengan tamarbutah. Kalau studiku dirasati. Kalau di dalam studiku fi dirasati. Itu dalam studinya. Fi dirasati. Fi dirasati. Ini sati, oleh karena ini fi. Nya itu hu. Hu itu manakala didahului oleh kasrah, dia berubah menjadi hi, ya. Fi dirasatihi. Fi dirasatihi. Hatta yanjaha fi dirasatihi.
Jadi agar dia berhasil dalam studinya, ya. Jadi dirasatihi ini kombinasi kata benda dirasah, kata benda studi dengan kata gantinya. Jadi dia merupakan murakkab idhafiyun, ya, murakkab idhafiyun. Al-talibu yata'allamu kulla yawmin hatta yanjaha fi dirasatihi. Kalau at-talibu kita ubah menjadi at-talibatu. At-talibu itu siswa laki-laki, at-talibatu itu siswa perempuan, berarti hiya, ya. At-talibatu ia kita ganti dengan ta. At-talibatu tata'allamu kulla yawmin hatta, ini ya, ini kita ganti dengan ta. Hatta tanjaha fi dirasati, ini ganti dengan ha. Hatta tanjaha fi dirasatiha. Ya kan? Kalau ini kita jamakkan, jamak dari talibun itu tullab. At-tullabu, at-tullabu itu berarti hum. Kalau mubtadanya hum, maka khabarnya itu ia ta'allamuna, ya. Jadi ta'allamu untuk hum, tuh, untuk hum yastati'una, ya ta'allamuna kulla yawmin hatta ini yanjahuna. Yanjahuna itu dinasabkan oleh hatta, hilangkan nun, hatta yanjahu, ya, hatta yanjahu fi dirasatihim, mereka, ya. Begitu. Nomor 5, sembahlah Allah agar engkau berhasil dalam hidupmu. Ya, nomor 5, sembah itu abada. Ya, abada. Ini menyembah. Fi'il madhi, abada. Mudhari'nya ya'budu. 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 Ini menyembah. Menyembah. Kalau sembahlah, kalau fi'il amar, gimana fi'il amar? Ini dijazamkan, ya'budu itu majazumun bisukun, jadi ganti u menjadi sukun, ya. Ya'bud, ya kan? Ya'bud. Nah, begitu. Kemudian hilangkan ini awalan. Apa akibatnya? Akibatnya ini tidak bisa dibaca. Oleh karena ain itu berharokat sukun. Jadi ain huruf pertamanya itu sukun. Solusinya tambahkan hamzah wasal. Tambahkan hamzah wasal. Apa harokat hamzah wasal itu? Harokat hamzah wasal itu tergantung harokat huruf kedua akar kata. Tergantung huruf ba, mudhari, ya. Kalau harokat huruf kedua akar kata mudhari itu u, maka ini u. Jadi u ini sukun, u'bud. U'bud, ya kan? U'bud itu sembahlah. 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 Kalau jangan sembah, la ta'bud. La ta'budis syaitan. Jangan sembah syaitan. Sembahlah Allah, u'bud Allah. Ini sukun ini manakala diikuti oleh alif lam, dia berubah menjadi kasrah, ya. Jadi u'budillah. Jadi sembahlah Allah, u'budillah. U'bud. Ini sebetulnya u'bud, ya. Tapi oleh karena ini sukun ini diikuti oleh alif lam, maka dia berubah menjadi kasrah. U'budi. U'budillaha. Kenapa laha? Oleh karena dia objek. U'budillaha, sembahlah Allah. La ta'budis syaitana, jangan kalian sembah, jangan engkau sembah setan, agar engkau hatta
berhasil itu ya pakai ini najaha, ini berhasil ya. Najaha ya, hatta engkau berhasil, engkau ini tanjaha, hatta tanjaha, tanjaha, ini jim ya, hatta tanjaha dalam hidupmu, fi hayatik. Hidup itu hayatun, jadi hidupmu hayatuka. Tapi oleh karena didahului oleh fi, harful jar, fi hayatika, fi hayah itu sebetulnya berkata marbutah, tapi kalau oleh karena dirangkai dengan engkau, dia itu berubah menjadi biasa ya, fi hayati, fi hayatika ya, u'budillaha hatta tanjaha fi hayatika. Sembahlah Allah agar engkau berhasil dalam hidupmu. Kemudian nomor 6, taatlah kepada Allah. Nomor 6 itu, taat itu ata'a. 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 Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya yuti'u. Yuti'u. Nanti kita pelajari ini ya. Yuti'u. Yuti'u. Jadi taat, patuh. Ya, ata'a dia laki-laki telah patuh, yuti'u dia laki-laki sedang atau akan patuh. Kemudian fi'il amarnya, fi'lul amrinya, fi'lul amri. Fi'lul amri itu kata kita perintah aja itu ati'. 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 Ya, kenapa begitu? Nanti kita pelajari. Sekarang hafalkan saja fi'il amar dari al-ta'a itu ati', taatlah. Ya, ati'. Kemudian taatlah pada Allah. Ya. Ati'illaha. 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 Ini tidak ada partikel jar pada ya. Ati'illaha. Atau taatilah Allah. Begitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita lebih cenderung menggunakan pada di situ. Taatlah pada Allah. Atau taatilah Allah, patuhilah Allah agar engkau berhasil. Coba kita ambil kata lain untuk berhasil. Berhasil itu najaha ya. Najaha yanjahu. Kemudian kata lain itu faza yafuzu. Faza yafuzu. Faza yafuzu. Ini juga artinya berhasil. Ditambahkan ke kamus, faza yafuzu itu berhasil. Berhasil ya. Faza yafuzu itu berhasil. Nanti kata benda yang berasal dari kata kerja, yang dalam bahasa Arab disebut masdar, yang dalam bahasa Inggris nanti disebut jiran, itu fauzun ya. Fauzun, keberhasilan. Jadi ati'illaha, taatilah Allah. Ya, kalau u'budillaha, sembahlah Allah, ati'illaha, taatilah Allah hatta engkau berhasil. Ini yafuzu, yafuzu ini untuk huwa. Kalau untuk engkau tafuzu. Untuk engkau gantian dengan ta. Tafuzu. Ini untuk engkau ya, anta. Hatta engkau berhasil tafuza. Hatta tafuza. Tafuza. Atau bisa juga tanjaha. Tafuza
dengan ridhonya. Ridho itu ridhon, ya. Dengan ridhahu. Perhatikan itu. Ridhahu. Ya, ini murakkab idhafiyun. Ridhahu. Ridhahu. Dengan ridhonya, ya. Ridhahu, dengan ridhonya. Oke, nomor 7. Nomor 7 ini agak panjang, ya. Ini agak panjang, ini nomor 7 ini. Mari kita coba rangkai. Muhammad membuka jendela-jendela kamar itu agar kerabat-kerabatnya melihat matahari pada pagi hari. Nah, jadi kelihatannya itu kerabat-kerabat Muhammad, kerabat-kerabat itu saudara-saudara, ya, saudara-saudara dekat, ya, selain saudara kandung, ya, berkunjung ke tempat Muhammad, menginap di tempat Muhammad dan tinggal di kamar. Kemudian kamar itu punya jendela, ada 2 atau 3 misalnya. Muhammad membuka jendela-jendela itu, tujuannya apa? Agar kerabat-kerabatnya itu melihat matahari pada pagi hari. Muhammad membuka, kita buat jumlah ismiyah saja. Muhammadun, dah selesai, ya. Muhammadun mubtada. Membuka, fataha. Yang dia buka apa? Jendela-jendela. Nah, ini nomor 7. Kosakata nomor 7. Jendela itu jendela-jendela itu jendela-jendela nawafidh. Langsung ke ininya, kita ke bentuk ininya, nawafidhu. Kemudian ininya bentuk tunggalnya nafidah, nafizatun, perempuan, ya, karena dia berakhir dengan tamrotah. Nafizatun ini window, jendela. Jamaknya nawafidh, tidak bertanwin, nawafidh. Ya, nawafidh itu jendela-jendela. Kalau jendela-jendela kamar itu apa? Kamar itu ghurfah. Kamar itu ghurfah. Ghurfatun. Ghurfah, ya. Kalau ini kita rangkai jendela-jendela kamar, kita rangkai nawafidh, jendelanya jamak, nawafidh. Ya, ini bab ini kata benda 1. Kemudian ghurfah. Ghurfah itu alif lam, ya, al-ghurfah. Al-ghurfah. Bagaimana merangkainya? Ghurfah ini merupakan rangkaian idhafiyun, KB1, KB2. Ya, KB1, KB2. Nah, KB2 sudah jelas majrur, oleh karena dia mudhafun ilaih, ya. Ghurfati. Bagaimana dengan jendela-jendelanya, nawafidhnya? Tergantung jabatannya dalam kalimat. Membuka jendela-jendela, berarti jendela-jendela itu objek. Oleh karena jendela-jendela itu dibuka, ya. Objek itu mansub. Oleh karena itu harakat akhirnya fathah, ya. Jadi Muhammadun fataha nawafidhal ghurfati. Begitu. Matematikanya begitu. Nawafidhal ghurfati. Kalau ditanya mengapa nawafidhah? Oleh karena dia objek. Kenapa ghurfati? Oleh karena dia kata benda 2, ya. Atau mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus majrur. Muhammadun fataha nawafidhal ghurfati. Agar, ya, mengapa dia buka itu jendela kamar? Agar hatta
Kita gunakan hatta di sini. Hatta. Kerabat-kerabatnya melihat. Nah, tambah lagi melihat. Melihat itu nazara yanzuru. Nazara. Ini melihat ya. Melihat. Mudhari'nya yanzuru. Yanzuru. Nah, kita sudah menemukan hatta. Setelah hatta itu apa? Setelah hatta itu kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya apa? Melihat. Ya. Yang melihat itu siapa? Yang melihat itu kerabat-kerabatnya. Nah, berarti subjeknya itu, subjek dari melihat itu kerabat-kerabatnya. Kerabat-kerabatnya itu kita anggap laki-laki ya. Oleh karena laki-laki, maka melihat itu gunakanlah melihat untuk huwa dah. Melihat untuk huwa, kan begitu dalil. Jadi apabila fa'ilnya itu berjenis kelamin laki-laki, gunakanlah yaf'alu kalau fi'il mudhari, ya. Fa'ala kalau fi'il madhi. Berarti hatta yanzura. Kenapa kita gunakan yanzura? Oleh karena subjeknya itu laki-laki. Yanzuru. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk laki-laki. Yanzuru. Tapi kok yanzura? Oleh karena hatta itu partikal nasab. Siapa itu yang melihat itu? Kerabat-kerabatnya. Kerabat-kerabat itu qarib. Qarib ini sebagai kata sifat artinya dekat ya. Qarib sebagai kata sifat artinya dekat. Tapi sebagai kata benda artinya seorang kerabat, ya. Ini jamaknya, ini tunggal jamaknya aqriba. Aqriba, aqribau, af'ilau ya, dia tidak bertanwin. Aqribau, aqribau. Jadi yang melihat itu kerabat-kerabatnya, kombinasi aqribau dengan hu ya. Jadi aqribauhu. Kerabat-kerabatnya itu aqribauhu. Jadi hamzah ini kita letakkan di atas waw. Insyaallah nanti akan kita dalami itu. Bagaimana cara penulisan hamzah. Yanzura aqribauhu. Kenapa aqribau? Oleh karena ini fa'il atau subjek. Yanzura itu verb. Subjek itu marfu. Hatta yanzura aqribauhu. Apa yang kerabat-kerabatnya itu lihat? Matahari. Matahari asyamsa. Syamsun. Asyamsa. Asyamsa. Pakai alif lam oleh karena matahari tertentu ya. Kenapa asyamsa? Oleh karena objek. Jadi VSO, kata kerja subjek objek. Kemudian pada pagi hari itu sobahan. Sobahan. Nanti akan kita pelajari bahwa keterangan waktu dalam bahasa Arab itu mansub ya, sobahan. Atau kalau kita mau pakai fis sobahi, itu alternatif ya, fis sobahi. Fis sobahi. Kalau pada sore hari masaan, fil masai. Kalau pada siang hari naharan atau fin nahari. Ya, fin nahari. Jadi kalimat panjang itu berbunyi Muhammadun fataha nawafidhal ghurfati. Muhammad membuka jendela-jendela kamar itu agar yanzura aqribauhu, kerabat-kerabatnya melihat. Melihat apa? Melihat asyamsa. Kapan? Sobahan atau fi sobahi. Yang terakhir, wahai Uthman, wahai Uthman, ya Uthmanu, ya Uthmanu, ya Uthmanu. Lihat ini, yang dipanggil itu Uthman, bentuk mufrad. Ya, Uthmanu.
Buka pintu itu, buka fataha yaftahu, iftah ya. Fil amr dan fataha iftah. Iftah. Iftahil baba. Iftahil baba, buka pintu itu. Oleh karena objek. Mana fataha? Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Yaftahu berarti iftah. Ya, oleh karena ini berharokat fathah. Kalau ini berharokat fathah, ini hamzah wasalnya itu berharokat kasrah. Iftahil baba hatta, agar apa? Atau agar apa? Wanita-wanita itu masuk. Jadi setelah hatta itu mudhari. Masuk itu dakhala tadi ya. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Yang masuk itu apa? Yang masuk itu wanita-wanita, perempuan ya. Berarti tadkhulu. Kita gunakan tadkhulu bukan yadkhulu. Jadi apabila subjeknya itu perempuan, gunakanlah yaf'alu ya. Gunakanlah fi'il mudhari untuk hiya. Tadkhula. Oleh karena hatta itu partikel nasab. Siapa yang masuk? Wanita-wanita itu. Wanita imra'atun, jamaknya nisaun. Jadi nisa'u. Nisa'u. Mengapa nisa'u? Oleh karena dia subjek. Ini verb ya. Subjek itu harus marfu. Jadi kalimat terakhir, ya Uthman, wahai Uthman, iftahil baba, buka pintu itu, hatta tadkhulan nisa'u, agar wanita-wanita yang ada di luar itu masuk ya, masuk. Tadkhulan nisa'u. Alhamdulillah kita sudah terjemahkan 8 kalimat latihan. 8 kalimat latihan ini tingkat kerumitannya sedikit lebih tinggi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya ya. Edisi-edisi sebelumnya, kecuali edisi kemarin. Ya, nomor 8, ya Uthman, wahai Uthman, iftahil baba, bukalah pintu itu, hatta, agar tadkhulan nisa'u, agar wanita-wanita itu masuk. Ya kan? Oke, nomor 7, Muhammadun fataha nawafidhal ghurfati. Muhammad itu membuka jendela-jendela kamar itu hatta, agar yanzura aqriba'uhu, ya saudara-saudaranya, saudara-saudara hu siapa? Si Muhammad. Ya, melihat apa? Melihat matahari, asyamsa sabahan, pada pagi hari. Kemudian nomor 6, ati'illaha, apabila kata Allah itu didahului oleh kasrah, maka lamnya dibaca tipis. Ati'illaha, ya, jadi taatlah pada Allah, hatta, agar tafuza, engkau berhasil, biridahu, dengan ridhonya. Hu ini siapa? Hu ini hu Allah ya. U'budillaha, sembahlah Allah, hatta, agar tanjaha, engkau berhasil, fi hayatik, dalam hidupmu. Kalau mau kita tambahin lagi, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. At-talibu, siswa itu, yata'allamu itu belajar. Kenapa bukan yata'allama? Oleh karena sebelumnya tidak ada partikel nasab ya. Jadi kita menggunakan kata kerja non lampau yang marfu. At-talibu yata'allamu, ya, siswa itu belajar kulla yaumin, setiap hari. Tujuannya apa? Hatta yanjaha, agar dia berhasil, fi dirasatihi, di dalam studinya. Kemudian nomor 3, dakhaltu hatta la ashghulaka, ya, saya masuk. Mengapa saya masuk? Agar saya tidak mengganggumu, ya, agar saya tidak mengganggumu. Dakhaltu hatta la ashghulaka, ya. Jadi kalau saya tidak masuk, kita cenderung ngobrol ya. Jadi pekerjaanmu terganggu.
atau engkau terganggu, ya. Dakhaltu hatta la ashghulaka. Kenapa ashghula? Oleh karena hatta, ya, partikel nasab. Iqra durusaka, bacalah pelajaran-pelajaranmu. Mengapa? Ya, mengapa saya menyuruh Anda, meminta Anda membaca pelajaran-pelajaran Anda? Agar hatta tanjaha fil imtihan, agar Anda berhasil dalam ujian. Ujian kan sebentar lagi. Ya, gunakan waktu sebentar ini untuk mempelajari, untuk membaca pelajaran-pelajaran. Kemudian nomor 1, aslim. Aslim itu masuk Islam lah. Dia fi'il amar dari aslama. Aslama itu fi'il mudhari yang berarti dia laki-laki telah masuk Islam. Yuslimu ini fi'il mudhari, dia laki-laki sedang tiap hari atau akan masuk Islam. Nanti kalau orangnya itu ini ganti ya dengan mim. Ini tanwinkan muslimun, ya. Aslim, masuk Islamlah, hatta tadkhulul jannah, agar engkau masuk surga. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.